Kali ini kita akan membahas film Dread 2 Berandal yang dibintangi oleh Iko Uwais, Arifin Putra dan Tio Pakusadewo. Dread 2 dirilis pada tahun 2014 dan disutradarai oleh Gareth Evans. Oke, kita langsung saja ke pembahasan alur ceritanya. Di awal film, di sebuah kebun tebu, Bejo dan pasukannya baru saja menangkap Andi. Bejo mengatakan kalau dia kecewa dengan Andi yang lebih memilih bergabung dengan musuhnya, yaitu Bangun. Andi mencoba membujuk Bejo untuk tidak membunuhnya, tapi Bejo malah menyuruh anak buahnya untuk tetap menembak kepala Andi dan film Dread 2 pun baru saja dimulai. Scene lalu berlanjut. Rama dan Bowo lalu pergi membawa Wahyu untuk menemui Bu Nawar seperti yang disarankan Andi di film Dread sebelumnya. Bu Nawar lalu meminta anggotanya untuk membawa Bowo yang terluka agar bisa dirawat. Setelah itu dia memerintahkan anak buahnya yang lain untuk membunuh Wahyu. Rama mencoba mencegahnya tapi tidak berhasil. Bu Nawar meminta Rama untuk tenang karena dia tahu kalau Wahyu dibawa ke kantor polisi, Wahyu akan membocorkan divisi mereka kepada Reza. Bu Nawar lalu menawarkan kepada Rama untuk bergabung dengan timnya, tapi Rama menolak karena dia tidak suka dengan cara Bu Nawar yang semena-mena. Rama lalu kembali ke rumah dan mendapat kabar kalau Andi kakaknya baru saja terbunuh. Rama marah dan dia ingin membalas dendam atas kematian kakaknya itu. Rama kembali menemui Bu Nawar dan bertanya siapa orang yang membunuh Andi. Bu Nawar mengatakan kalau Andi dibunuh oleh Bejo, seorang mafia baru yang ingin menguasai kota itu. Bu Nawar mengatakan dia bisa membantu Rama membalaskan dendamnya dengan syarat Rama harus bergabung dengan timnya. Rama pun akhirnya setuju. Bu Nawar lalu menjelaskan rencananya kepada Rama. Dia ingin memasukkan Rama ke penjara agar Rama bisa bertemu dengan anak Bangun bernama Uco di sana. Bu Nawar ingin Rama mendekati Uco dan menjadi orang kepercayaannya. Setelah itu, dia ingin Rama melakukan penyamaran di organisasi Uco dan mencari bukti suap yang dilakukan Bangun pada Reza. Mereka pun melakukan rencana itu. Rama akhirnya dimasukkan ke penjara dengan nama samaran Yuda. Hari pertama di penjara, Yuda yang sedang berada di kamar mandi, lalu didatangi oleh penghuni penjara yang lain yang ingin mengeroyoknya. Tapi berbekal kemampuan bela dirinya, Yuda berhasil melawan dan melumpuhkan beberapa orang meskipun akhirnya dia dikeroyok juga karena kalah jumlah. Keesokan harinya, Yuda pergi untuk makan siang di ruang makan dan di sanalah pertama kali dia melihat Uco. Dari arah jauh, Uco melihatnya dengan pandangan sinis. Uco lalu mendatanginya dan mengajaknya untuk bergabung dengan timnya. Tapi Yuda menolak karena dia tidak mau menghabiskan waktunya untuk sesuatu yang tidak jelas. Uco lalu memperingatkan Yuda untuk berhati-hati dan mencari backup, karena kalau tidak, dia tidak akan bertahan lama di tempat itu. Yuda lalu pergi ke ruang tamu penjara karena ada orang utusan Bu Nawar yang ingin bertemu dengannya. Pria bernama Joni itu mendapat tugas dari Bu Nawar untuk menemui Yuda di sana. Yuda marah kenapa dia ditahan selama 3 tahun padahal Bu Nawar mengatakan kalau dia bisa keluar dalam beberapa bulan. Yuda lalu minta Joni untuk menghubungkannya dengan Bu Nawar, tapi Joni menolak karena itu sudah di luar tugas yang diberikan padanya. Joni lalu meminta Yuda untuk tidak mengacau selama misi penyamaran itu. Setelah mengatakan itu, Joni lalu pergi. Scene lalu berlanjut. Yuda dan penghuni penjara yang lain sedang berkumpul di lapangan sambil menunggu hujan reda. Dari jauh, Yuda melihat Benny dan pasukannya sedang merencanakan pembunuhan Uco. Yuda lalu bersiap-siap untuk melindungi Uco, dan akhirnya terjadilah keributan di penjara itu. Alarm penjara itu pun berbunyi, dan para sipir berdatangan untuk mencegah keributan itu semakin besar. Uco lalu pingsan karena pukulan sipir. Benny lalu kembali mengambil pisau untuk membunuhnya. Yuda yang melihat itu lalu menghadang Benny dan mencoba untuk menyerang balik. Tapi Yuda juga terkena pukulan sipir dan membuatnya langsung pingsan. Uco yang melihat pengorbanan itu lalu menjadikan Yuda sebagai orang kepercayaannya. Setelah ditahan selama 2 tahun, Yuda akhirnya dibebaskan. Begitu keluar, dia lalu dijemput oleh Uco. Uco lalu mengajak Yuda untuk pergi ke kantornya untuk menemui ayahnya Bangun di sana. Scene lalu berlanjut di kantor Bangun. Rupanya di situ sedang ada pertemuan antara 2 bos mafia yaitu Bangun dan Goto. Mereka sedang membahas masalah Bejo yang mulai meresahkan. Bangun mengatakan Goto tidak perlu khawatir karena dia akan membereskannya. Tidak lama setelah itu Uco dan Yuda datang. Goto lalu pamit karena dia akan kembali ke kantornya. Bangun lalu menyambut Yuda dan mengucapkan terima kasih sudah menjaga Uco. Dan tiba-tiba saja Bangun lalu menyuruh Yuda untuk membuka pakaiannya untuk berjaga-jaga jika Yuda adalah penyusup. Yuda terkejut tapi dia tidak punya pilihan lain selain melakukan perintah Bangun. Eka lalu memeriksa pakaian Yuda dan tidak menemukan alat pelacak terpasang di situ. Bangun lalu memberikan Yuda pakaian baru dan mengajaknya untuk bergabung dengan kelompoknya. Eka lalu mengantar Yuda ke kamarnya dan mengatakan kalau Bangun sudah memberikan segalanya padanya hingga bisa seperti sekarang. Eka berharap Yuda bisa seperti dirinya. Eka lalu minta Yuda untuk bersiap-siap karena besok pagi mereka akan mulai bekerja. Setelah Eka keluar dan memastikan keadaan sudah aman,
Yuda mengeluarkan kartu SIM yang ia sembunyikan di mulutnya. Dia lalu segera menghubungi Bu Nawar. Yuda marah dengan Bu Nawar yang memasang alat pelacak tanpa sepengetahuannya. Yuda lalu mengancam kalau Bu Nawar melakukan hal itu lagi, dia akan keluar dari misi itu. Yuda lalu minta Bu Nawar untuk menyiapkan sepatu yang sudah dipasang alat pelacak dan langsung menutup telepon. Yuda lalu terdiam beberapa saat dan menelepon Isa, istrinya. Yuda sangat senang begitu mendengar suara istri dan anaknya yang baik-baik saja. Yuda lalu mengucapkan terima kasih dan menutup teleponnya. Keesokan harinya, Uco, Eka, Yuda dan beberapa anak buah datang ke tempat Topan untuk menagih uang keamanan. Topan yang sudah tahu tentang hal itu lalu membuka bagasi dan langsung menyerahkan uang bulanan itu pada Uco. Tapi Uco tidak langsung pergi dan hal itu membuat Topan heran. Uco lalu menyuruh Topan untuk duduk karena ada sesuatu yang ingin dia bicarakan. Uco lalu mengatakan kalau dia sudah tahu tentang bisnis sampingan Topan yang menjual narkoboy di wilayah itu. Topan tidak bisa lagi mengelak karena Uco sudah mendapat banyak bukti tentang itu. Uco lalu mengembalikan amplop Topan dan memintanya untuk kembali membayar 50 juta padanya. Topan hanya terdiam karena dia tidak punya uang sebanyak itu di bagasinya. Yuda mengawasi sekitar dan melihat anak buah Topan yang ingin menyerang mereka. Yuda lalu menemukan orang itu dan mulai terjadi keributan. Eka lalu mengeluarkan senjata dan menembaki anak buah Topan yang lain. Topan tidak tinggal diam dan berhasil membunuh beberapa orang anak buah Uco. Dia lalu segera kabur dari tempat itu, tapi Yuda mengejarnya. Yuda berhasil menangkapnya dan terjadilah perkelahian antar mereka. Yuda akhirnya berhasil membuat Topan luka parah dan meninggal. Mereka lalu kembali ke kantor dan menyerahkan uang tagihan itu pada Bangun. Bangun memuji hasil kerja Yuda dan meminta Uco untuk memberikan uang bonus padanya. Bangun juga memuji Uco karena hasil kerjanya itu. Sebelum pergi, Uco lalu berbicara kepada Bangun dan meminta kesempatan untuk melayani klien yang lebih tinggi. Tapi Bangun mengatakan belum saatnya Uco memimpin. Uco lalu hanya terdiam dan pergi meninggalkan kantor Bangun. Yuda lalu mengajak Uco ke sebuah tempat karaoke untuk menghilangkan stresnya dan ditemani dengan dua gadis karaoke yang kita sebut saja bernama Ani dan Bella. Uco lalu mengatakan sesuatu yang menyinggung mereka dan hal itu membuat Ani marah. Mereka lalu mulai berdebat. Nada bicara Uco semakin tinggi dan dia langsung menarik rambut Ani yang menurutnya terlalu banyak bicara. Bella yang takut lalu memanggil Satpam. Satpam lalu masuk ke ruangan itu dan melihat Uco yang sedang marah. Yuda lalu menenangkan suasana dan menyuruh dua gadis karaoke itu untuk keluar. Uco mengatakan kalau dia stres karena Bangun tidak juga memberikan tanggung jawab yang lebih padanya. Yuda mencoba menenangkannya tapi Uco tetap marah karena keadaannya sekarang. Uco lalu keluar karena ada orang yang menelponnya. Melihat kesempatan itu, Yuda lalu mengeluarkan alat pelacak dan menaruhnya di dompet Uco tanpa sepengetahuannya. Keesokan harinya, Bangun meminta Yuda untuk menemuinya di sebuah waduk. Di sana, Bangun meminta Yuda untuk menjaga Uco dan segera melapor padanya kalau ada sesuatu yang mencurigakan. Dia merasa Uco bisa terjengkal sebelum waktunya karena tidak siap dengan kekuasaan yang akan diberikan padanya. Yuda lalu menyanggupi permintaan Bangun. Scene lalu berlanjut. Rupanya Uco datang menemui Bejo di restorannya. Bejo menawarkan Uco sebuah kesempatan untuk balas dendam dengan membawa Benny dan pasukannya dari penjara agar Uco sendiri bisa membunuh mereka. Bejo lalu mengatakan kalau dia butuh daerah di wilayah Goto untuk memulai bisnisnya. Tapi Uco tidak setuju karena sudah 10 tahun lebih tidak ada pertumpahan darah antara kelompok Bangun dan Goto. Tapi Bejo tetap berusaha membujuk Uco dan mengatakan kalau tidak seperti itu, Uco tidak akan pernah membawa organisasinya lebih maju. Uco lalu terdiam sebentar sebelum membunuh Benny. Dia lalu melihat tanda kelompok Benny di tangannya dan langsung membunuhnya. Mereka berdua lalu merencanakan pembunuhan orang kepercayaan Bangun yaitu Koso. Yuda yang mendengar percakapan mereka dari jauh lalu memasang kamera keamanan di luar restoran Bejo dan dia sangat terkejut begitu melihat Uco di sana. Mereka lalu mulai menjalankan rencana itu. Uco lalu minta Koso datang ke sebuah bar untuk bertemu dengannya. Uco marah dengan keadaan organisasi mereka sekarang yang seperti tidak dianggap. Tapi Koso mencoba menghiburnya dengan mengatakan kalau Uco harus tenang dan mengontrol kekuatan yang ada padanya. Dan dia yakin suatu hari nanti Uco bisa sama hebatnya seperti Bangun. Uco senang mendengar itu. Dia lalu permisi sebentar ke toilet meninggalkan Koso sendirian. Koso melihat sekitar dan merasa ada yang mencurigakan. Benar saja, tiba-tiba suasana bar itu menjadi hening dan orang-orang suruhan Bejo mulai berdatangan untuk membunuh Koso. Koso tidak tinggal diam dan melakukan perlawanan. Terjadilah perkelahian sengit antara Koso dan pasukan Bejo. Uco hanya melihat itu dari jauh. Tapi karena kalah jumlah, Koso mendapat banyak luka di seluruh tubuhnya dan akhirnya ia dibunuh oleh algojo Bejo yang kita sebut saja bernama Thomas. Scene lalu berlanjut di kantor Bangun. Uco melaporkan kepada ayahnya kalau dia melihat orang-orang Goto menyerang Koso hingga meninggal. Uco mengatakan kalau mereka harus membalas kematian Koso. Tapi Bangun tidak setuju dengan ide itu dan meminta Uco untuk tenang karena pergi berperang dengan kelompok Goto bukanlah sebuah pilihan yang bijak.
Merasa tidak didengarkan, Uco lalu keluar dari kantor Bangun. Sebelum pergi, Bangun lalu minta Yuda untuk menemani Uco dan mencarikannya hiburan agar dia melupakan kejadian itu. Yuda lalu mengejar Uco dan mencoba menenangkannya, tapi Uco malah semakin marah dan menyuruh Yuda untuk tidak ikut campur. Uco lalu menelpon Bejo dan memintanya untuk kembali membunuh orang-orang kepercayaan Bangun yang lain. Bejo lalu menyuruh 3 orang kepercayaannya yaitu Thomas, Benny, dan Alicia untuk melakukan misi itu. Mereka bertiga lalu mulai membunuh orang-orang kepercayaan Bangun, mulai dari akuntannya sampai negosiatornya. Sementara itu, Yuda yang sedang pergi ke suatu tempat lalu diserang oleh sekelompok orang ketika ia menaiki taksi. Yuda lalu mencoba kabur dari kejaran orang-orang itu, dan akhirnya terjadilah perkelahian antar mereka. Yuda terkena sayatan pisau di lengannya, tapi akhirnya ia berhasil mengalahkan semua orang yang menyerangnya. Yuda terkejut begitu mengetahui kalau orang-orang yang mengejarnya adalah polisi. Scene lalu berlanjut. Karena kejadian belakangan ini yang melibatkan banyak pertikaian, Bangun akhirnya setuju untuk bertemu dengan Goto di sebuah tempat netral untuk membicarakan masalah mereka. Sang negosiator yang kita sebut saja bernama Pak Kim lalu mulai pembicaraan tentang konflik yang baru-baru saja terjadi setelah 10 tahun tidak ada konflik sama sekali. Uco marah ketika anak Goto bernama Keiichi menyangkal tentang kejadian pembunuhan Koso. Goto juga mencurigai kalau Uco adalah dalang di balik semua itu. Bangun lalu mulai curiga dengan apa yang dilakukan Uco di belakangnya. Dia lalu memotong pembicaraan dan berjanji akan mengganti rugi karena konflik tersebut. Setelah mengatakan itu, Bangun lalu pamit. Uco hanya terdiam dan heran mengapa Bangun melakukan hal itu. Yuda lalu kembali ke apartemennya untuk mengobati luka sayatan di tangannya. Dia lalu minum obat pereda rasa sakit untuk mengurangi nyerinya. Yuda lalu menelpon Bunawar dan marah kenapa ada polisi yang mengejarnya. Bunawar meminta Yuda untuk tenang karena itu mungkin saja hanya masalah perebutan kekuasaan. Yuda lalu meminta untuk mundur dari misi itu. Tapi Bunawar mencegahnya karena Yuda diminta untuk mencari bukti korupsi yang dilakukan Reza. Yuda lalu mendapat telepon dari Eka. Eka memintanya untuk segera datang ke kantor karena Eka sudah tidak bisa lagi menahan Bangun yang sedang memukuli Uco. Sementara itu, Bangun rupanya sudah mengetahui kerjasama yang dilakukan Bejo dan Uco. Bangun sangat marah dan memukuli Uco di kantornya. Tapi Uco melawan dan mengatakan kalau dia sudah lelah menunggu gilirannya untuk berkuasa. Tapi Bangun tidak kunjung memberikan itu padanya. Eka lalu menahan Bangun sebelum dia berbuat lebih jauh. Bangun lalu berhenti memukul Uco dan meminta Eka untuk menyiapkan paket perdamaian untuk Goto. Tapi tidak lama setelah itu, Bejo dan pasukannya mendatangi kantor Bangun. Uco lalu mengeluarkan senjatanya dan langsung menembak kepala Bangun yang membuatnya langsung meninggal. Eka marah dan ia lalu mengeluarkan senjatanya. Tapi Uco lalu menembak kaki Eka dan membuatnya terjatuh. Eka lalu mengatakan kepada Uco apa yang sedang dia rencanakan hingga tega membunuh ayahnya sendiri. Bejo lalu mengambil senjata dari tangan Uco untuk menembak Eka. Beruntung, Yuda datang tepat waktu, dan dia lalu menyuruh Eka untuk menyelamatkan diri. Terjadilah perkelahian antara Thomas dan Yuda. Thomas lalu berhasil membuat Yuda pingsan. Bejo lalu menyuruh anak buahnya untuk kembali ke markas, dan menjadikan Yuda sebagai tawanan. Yuda lalu dibawa menggunakan mobil, dan Eka mengikuti mereka dari belakang. Di jalan, HP Yuda berbunyi karena Eka menelponnya. Kemudian Eka lalu menabrak mobil yang membawa Yuda. Yuda lalu melawan anak buah Bejo yang menawannya di mobil itu. Sementara itu Eka juga membunuh anak buah Bejo yang menghalangi jalannya. Yuda akhirnya berhasil membunuh anak buah Bejo yang menawannya. Dan dia lalu segera melompat ke mobil Eka untuk menyelamatkan diri. Sementara itu di kantor Goto, anak buah Goto mendapat laporan tentang Reza yang bertemu dengan Bejo dan juga kematian Bangun di tangan Uco. Mendengar itu semua, Goto menjadi marah dan meminta anak buahnya untuk bersiap-siap karena mereka akan menyerang markas Bejo. Eka lalu membawa Yuda ke sebuah tempat pembuangan. Yuda berusaha membantu Eka yang terluka parah. Eka langsung mengatakan sesuatu yang membuat Yuda terkejut. Rupanya Eka adalah seorang polisi dan dia juga sudah tahu tentang Yuda yang juga adalah seorang polisi. Eka mengatakan kalau Yuda ingin mengakhiri ini semua maka dia harus membunuh Bejo. Setelah mengatakan itu, Eka lalu turun dari mobil. Yuda lalu membawa mobil Eka dan menuju markas Bejo. Yuda lalu kembali menghubungi Bunawar. Dia marah dengan Bunawar yang tidak pernah memberitahu tentang Eka padanya. Dia lalu mengatakan kepada Bunawar untuk tetap melindungi anak dan istrinya. Yuda lalu menutup telepon dan menerobos masuk ke markas Bejo. Begitu masuk, Yuda lalu disambut oleh anak buah Bejo yang sangat banyak. Tapi dengan kemampuan bela dirinya, Yuda berhasil melewati hadangan mereka semua. Sementara itu, Uco yang sedang berada di kamar mandi untuk membersihkan diri lalu menemukan alat pelacak yang ditaruh Yuda di dompetnya. Dia lalu curiga kalau pelacak itu adalah ulah dari Bejo. Uco marah karena ia merasa dijebak oleh Bejo. Uco lalu kembali ke meja makan yang di sana juga sudah ada Bejo dan Reza. Bejo menanyakan tentang bayaran Goto pada Reza. Tapi Reza menolak untuk memberitahu dan meminta Bejo untuk menyiapkan bayaran
dan jika dia setuju maka dia akan tinggal. Reza lalu melihat Uco yang hanya diam saja dan dengan nada mengejek, dia lalu tertawa melihat Uco yang seperti orang bingung. Bejo lalu mendapat laporan tentang Yuda yang berhasil kabur. Ia lalu menyuruh Thomas, Benny dan Alicia untuk membunuhnya. Bejo lalu tidak sengaja menjatuhkan tongkatnya, dan Uco lalu melihat tato di tangan Bejo yang sama dengan tato Benny. Uco lalu tahu kalau orang yang ingin membunuhnya selama ini adalah Bejo. Uco semakin marah dan merasa ditipu oleh teman bisnisnya sendiri. Sementara itu, Yuda sudah berada di lantai atas. Benny dan Alicia lalu menyerangnya. Terjadilah perkelahian antar mereka. Yuda lalu membunuh Alicia dengan palunya sendiri. Hal itu tentu saja membuat Benny marah. Dia lalu menyerang Yuda dengan brutal. Tapi Yuda tidak gentar. Dia akhirnya berhasil membunuh Benny dengan tongkatnya sendiri. Yuda kembali berjalan dan dihadang oleh Thomas. Thomas awalnya meremehkan Yuda dan tidak seperti serius bertarung dengannya. Tapi begitu Yuda mengeluarkan kemampuannya, Thomas mulai takut dan mengeluarkan senjata rahasianya yaitu kerambit. Thomas lalu melukai Yuda di wajah dan kakinya. Tapi Yuda tetap melawan dan berhasil merebut senjata Thomas. Yuda mulai menyerang balik dan akhirnya berhasil membunuh Thomas dengan senjatanya sendiri. Yuda lalu menerobos masuk dan membunuh anak buah Bejo yang tersisa. Bejo yang merasa terancam lalu mengambil senapan yang dia simpan, dan salah satunya akan dia serahkan pada Reza. Tapi senapan itu direbut oleh Uco. Uco yang marah lalu menembak mati Reza. Uco kemudian menembak leher Bejo. Dia lalu menunjukkan alat penyadap yang ditemukannya pada Bejo. Setelah itu Uco lalu menembak kepala Bejo. Uco yang sadar kalau Yuda masih bersembunyi di balik sofa lalu terus menembakinya. Tapi Yuda tidak tinggal diam. Dengan tenaga yang tersisa, Yuda lalu melempar kerambitnya dan mengenai perut Uco. Dia lalu keluar dari persembunyiannya dan langsung membunuh Uco. Dengan badan penuh luka, Yuda lalu berjalan ke lantai bawah. Dan rupanya di situ sudah ada Goto dan pasukannya yang akan menyerang markas Bejo. Keiichi terkesima dengan Yuda yang berhasil menjatuhkan Bejo dan pasukannya seorang diri. Dia lalu mengajak Yuda untuk bergabung dengan kelompoknya. Tetapi Yuda menolak dan film The Raid 2 pun selesai. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini sampai selesai. Rating yang diberikan IMDb pada film ini adalah 7,9/10. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.